Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Jemaat dari GKI Sumut, Namo Cancan. Kita bersyukur dalam hari yang sangat bersukacita, hari Pentakosta, kita dapat bersekutu dan beribadah bersama-sama, meskipun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu kepada kami sebagai jemaat-Mu ya Tuhan pada pagi hari yang indah dan sukacita ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati ibadah kami ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan juga bukalah hati dan pemikiran kami agar kami dapat memahami maksud dari kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Jemaat GKI Sumut Namo Cancan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwasannya pada Minggu tanggal 31 Mei 2020 ini kita dapat merasakan sukacita, di mana hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Baik Bapak Ibu, yang menjadi tema kita pada hari ini ialah Roh Kudus memberi karunia untuk mengampuni. Terambil dalam Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 yang sudah kita baca di rumah. Baik Bapak Ibu, jadi dalam bacaan kita tadi ini ingin menerangkan, memberikan pemahaman kepada kita bahwasannya murid Tuhan Yesus sedang berada di masa ketakutan. Karena mengapa Bapak Ibu? Karena mereka sedang merasakan hal yang tidak biasa. Sebelumnya mereka bersama-sama dengan guru mereka, bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam menjalankan kehidupan serta menjalani pelayanan di tengah-tengah kehidupan dunia. Namun tiba-tiba mereka tidak lagi bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak ada lagi di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan Yesus mati di kayu salib dan meninggalkan mereka Bapak Ibu. Sehingga mereka menjadi ketakutan. Mereka takut untuk bertemu dengan orang lain. Mereka takut untuk mengabarkan kebenaran Injil. Bahkan untuk bertemu dengan orang Yahudi saja mereka takut Bapak Ibu. Karena mereka sedang dikejar oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Sehingga mereka yang 11 murid Rasul Tuhan Yesus Kristus tadi berkumpul di satu rumah dan mengunci rumah itu. Arti mengunci rumah itu artinya Bapak Ibu, mereka sangat ketakutan. Bahkan keluar pun mereka sangat takut, sehingga dikuncilah rumah tadi. Juga demikian dengan kita Bapak Ibu. Pasti dalam menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia, pastilah kita juga pernah merasakan ketakutan. Sama seperti yang dialami oleh para rasul, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan Yesus tahu bahwasannya muridnya itu perlu diberikan penguatan. Sehingga dikatakan di dalam bacaan kita tadi, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka untuk memberikan penguatan kepada mereka dan menyatakan damai sejahtera bagi kamu sekalian. Jadi Bapak Ibu, dari kehadiran Tuhan Yesus tadi ada 3 yang hendak diterangkan dalam bacaan kita. Yang pertama Bapak Ibu, kehadiran Tuhan Yesus meskipun ruangan terkunci membuat para murid menjadi bersukacita. Karena mereka dapat merasakan kebersamaan lagi ketika mereka bertemu berkumpul dengan guru mereka. Rasa takut yang sebelumnya mereka rasakan, rasa gelisah, rasa tidak berani untuk bertemu dengan siapapun, seketika hilang menjadi sukacita ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Yang kedua Bapak Ibu, Tuhan Yesus menunjukkan jarinya, tapak tangannya yang bolong karena paku, dan juga lambungnya yang tertusuk kepada para murid. Jadi pada saat itu bukan hanya Thomas saja yang menjadi percaya, tetapi orang yang bersama-sama dengan mereka dalam ruangan itu pun ikut bersukacita dan percaya bahwasannya Allah dan guru mereka benar-benar Tuhan dan Juru Selamat Bapak Ibu.
Dan yang ketiga Bapak Ibu, Tuhan Yesus juga memberikan Roh Kudus kepada mereka. Tetapi Bapak Ibu yang menjadi penggenapan yaitu pada hari ini Bapak Ibu. Yang menjadi peringatan hari Pentakosta. Di mana dalam pengertian perjanjian lama Pentakosta memperingati hari bebasnya bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Dan di dalam perjanjian baru Roh Kudus diartikan sebagai hari pencurahan, di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus dalam rupa lidah api kepada para murid untuk memberitakan Injil kebenaran. Jadi Bapak Ibu, melalui Pentakosta ini, Pentakosta bukan hanya ingin menyatakan bahwasannya para murid berani untuk mengabarkan Injil kebenaran firman Tuhan saja Bapak Ibu. Melainkan melalui peristiwa Pentakosta dan pencurahan Roh Kudus tadi juga ingin menyatakan Roh Kudus hadir untuk menganugerahkan pengampunan. Pengampunan kepada siapa Bapak Ibu? Pengampunan kepada semua orang. Pengampunan kepada orang yang tidak percaya. Para murid ditugaskan untuk memberitakan Injil serta mengabarkan kasih, cinta yang daripada Tuhan Yesus sendiri. Bahwasannya Tuhan Yesus datang dan hadir untuk mengampuni setiap orang yang mau percaya kepadanya. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita, ketika pipi kirimu ditampar, berikanlah juga pipi kananmu, dan ampunilah mereka. Tuhan Yesus saja sudah mengajarkan kita untuk mengampuni. Dan juga melalui peristiwa Roh Kudus tadi Bapak Ibu, para rasul mengabarkan kebenaran. Yang tadinya takut tidak menjadi takut lagi. Dan mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Bahwasannya Tuhan Yesus adalah Allah yang pemurah. Yang bersedia memberi pengampunan kepada siapa saja. Baik Bapak Ibu, jadi saya teringat sebuah kisah di mana beberapa tahun lalu saya menjalani masa praktek di sebuah gereja di Desa Kebayakan, Kecamatan Namanteran, sebuah desa di pegunungan bawah pagi Gunung Sinabung. Saya memperhatikan ada seorang pemuda gereja di tempat saya praktek bernama Terkelin Ginting. Jadi anak ini merupakan anak yang takut akan Tuhan. Ia seorang guru sekolah minggu yang rajin mengajar anak-anak sekolah minggu. Dia rajin mengikuti persekutuan-persekutuan yang ada, baik PA, dan juga aktif melayani di ibadah minggu sebagai pemusik. Namun suatu ketika keluarganya yang bertani memiliki masalah besar. Ladang yang siap untuk panen tiba-tiba dihancurkan, diacak-acak oleh orang yang tidak bertanggung jawab Bapak Ibu. Sehingga geramlah orang tua dari si Terkelin Ginting tadi. Dengan marah mencari siapa pelaku perusak ladang tadi Bapak Ibu. Berminggu-minggu kemudian ketemulah. Ternyata orang tadi adalah orang satu kampung di Kecamatan Namanteran tadi yang merusaknya, yang iri terhadap keluarga mereka. Lantas orang tua dari Terkelin ingin menjumpai dan menghajar orang yang merusaknya tadi. Tetapi Bapak Ibu, karena Terkelin adalah anak Tuhan, sehingga ia mengingatkan orang tuanya tadi supaya jangan membalaskannya. Dia berkata, mungkin ini belum rezeki. Tuhan pasti akan memberikan berkat yang lain ke depannya. Tetapi orang tuanya tidak mendengarkannya. Tetapi Terkelin terus membujuknya. Dan orang tuanya tadi pun mau memaafkan orang satu kampung tadi, yang sekampung tadi merusak kebunnya. Lalu Bapak Ibu, bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Dalam kita hari ini bersama dengan orang-orang percaya di seluruh dunia sedang memperingati hari pencurahan Roh Kudus yang untuk menjadi penolong bagi para murid dan juga kepada kita orang percaya. Dengan tema kita tadi, mampukah kita untuk menyatakan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita? Contohnya Bapak Ibu, kalau ada keluarga kita yang bersalah dalam satu kampung itu, mampukah kita seperti orang Terkelin tadi yang mampu menyatakan pengampunan? Bagaimana Bapak Ibu?
Cara orang untuk mengampuni Bapak Ibu, pertama, seperti yang dinyatakan dalam nats sebelumnya, ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah ketakutan para murid tadi, Tuhan Yesus menyatakan apa Bapak Ibu? Tuhan Yesus menyatakan, damai sejahtera bagi kamu sekalian. Satu, damai sejahtera. Ketika kita dalam menjalani kehidupan iman Kristen kita, dan kita merasakan damai sejahtera dalam kehidupan kita, maka kita akan mampu untuk menyatakan pengampunan bagi sesama kita. Kenapa Bapak Ibu? Kalau tidak, hati kita dipenuhi oleh damai sejahtera, amarah, dendam, dengki, pasti sulit kita untuk mengampuni orang maupun saudara kita sendiri. Justru karena itu Bapak Ibu, sebagai orang percaya, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan dan merasakan damai yang daripada Tuhan, sehingga kita mampu untuk menyatakan pengampunan, baik itu kepada saudara, kepada teman semarga, turang rasenina, ataupun kepada orang yang ada di sekitar kita. Jadi Bapak Ibu, tema kita pada Minggu Pentakosta ini, Tuhan Yesus mengingatkan kita, para rasul mengingatkan kita, bahwasannya kita sebagai orang yang percaya harus bisa menyatakan pengampunan kepada orang yang bersalah di sekitar kita Bapak Ibu. Baik itu saudara, teman kerja, dan lain sebagainya. Karena Tuhan Yesus sendiri juga dikatakan dan difirmankan Tuhan yang Maha Pengampun. Apalagi kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Kristus Yesus, kita juga harus mampu menyatakan pengampunan di dalam kehidupan kita. Dengan merasakan damai sejahtera dari Tuhan Yesus, merasakan cinta kasih daripada Tuhan Yesus, maka kita juga harus menyatakan damai sejahtera kepada orang yang ada di sekitar kita. Juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kita merupakan kitab yang terbuka. Bagaimana kita menyatakan kebenaran Injil di tengah-tengah dunia? Kita dapat menyebarkannya di dalam tingkah laku kehidupan kita, di dalam bagaimana kita berkata, bagaimana kita berbahasa, bagaimana kita menjalani pola hidup kita. Harus mencerminkan dan berusaha untuk sama seperti Tuhan Yesus. Karena dalam Matius 5 dinyatakan, haruslah kamu sempurna, karena Bapamu di surga adalah Allah yang sempurna. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita bersatu di dalam syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, Allah kami yang kami kasihi, Allah yang begitu mengasihi kami bersyukur ya Tuhan untuk pemberitaan firman yang sudah kami dengarkan, di mana kami bersama dengan orang-orang percaya dapat memperingati hari Pentakosta, hari di mana Tuhan menyatakan pencurahan Roh Kudus kepada para murid dan juga kepada kami orang-orang percaya. Ajarlah kami Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami dapat mampu menyatakan pengampunan di tengah-tengah kami menjalani kehidupan. Ya Bapa, pada sini Tuhan, kami mau berdoa ya Bapa, untuk kehidupan jemaat Tuhan. Terlebih Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami bangsa Indonesia. Biarlah kiranya Tuhan memberkati presiden dan juga jajarannya, agar mereka diberi kesehatan, kekuatan, serta kebijaksanaan untuk memimpin negara kami Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk gerejamu, gereja-gereja yang ada di Indonesia, terkhususnya ya Tuhan, untuk sinode GKI Sumut, klasis-klasis yang ada di GKI Sumut, dan juga GKI Sumut Namo Cancan ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati pendeta dan juga majelis jemaat, agar mereka dapat bersuka cita serta berhikmat di dalam menjalankan pelayanan di tengah-tengah gerejamu ya Tuhan. Ya Bapa, pada sini ya Tuhan, kami juga mau berdoa ya Bapa, untuk jemaat Tuhan, jemaat GKI Sumut Namo Cancan. Biarlah kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan, kekuatan, serta rezeki ya Tuhan. Berkati juga ya Bapa pendidikan dari anak-anak jemaat Tuhan, baik yang dalam masa sekolah maupun dalam masa perkuliahan ya Tuhan. Biarlah kiranya memberikan mereka kepintaran, agar mereka dapat mengikuti pendidikan dengan baik ya Bapa. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat Tuhan yang ada di GKI Sumut Namo Cancan. Meskipun ada yang juga bertani, Tuhan berkati ya Bapa.
Dan juga Tuhan berkati perekonomian bagi jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa ya Bapa, supaya jemaat yang ada di GKI Sumut Namo Cancan terhindar dari penyakit Corona COVID-19 ya Tuhan. Ya Bapa, juga kami sebagai orang-orang biasa, kami mohon ampun ya Bapa atas kesalahan dan dosa yang sudah kami perbuat. Biarlah kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuninya ya Bapa. Ya Tuhan, banyak hal yang menjadi permohonan kami, tapi kami percaya Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Terimalah doa kami ya Tuhan yang disempurnakan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Dan jangan bawa ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Haleluya.